Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik alaihi wasallim ajmain, amma ba'd. Sahabat Tombak Hati dimanapun berada, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini dengan keadaan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini diganti dengan ketenangan, kenyamanan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita berani lagi, kita percaya diri lagi, kita dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaatnya dilimpahkan pada umat-umatnya yang soleh dan solehah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombak Hati dimanapun berada, anxiety, psikosomatis, hipokondria, panic attack, GERD, asam lambung, itu yang saya bahas di channel saya. Sakit yang mungkin disebabkan dari sensasi-sensasi yang muncul di tubuh kita. 1000 sensasi, jutaan sensasi yang sangat luar biasa, dan tidak pernah dialami orang yang tidak mengalami anxiety psikosomatis. Jadi sensasi itu muncul hanya kepada orang yang mengalami anxiety psikosomatis, panic attack, panic disorder atau anxiety disorder. Kita tidak bisa menceritakan ke orang lain, ataupun kita bisa menceritakan tapi orang lain tidak akan bisa paham. Hanya akan melihat penyakit aneh, hanya akan melihat, wah ini orang aneh, kelihatannya baik-baik saja, tapi aneh, sakit apa, lebay, pura-pura, dan lain sebagainya. Banyak yang berprasangka seperti itu. Tapi pada kenyataannya yang mengalaminya sungguh luar biasa. Menderitanya sungguh luar biasa. Rasanya, sensasinya yang berubah-ubah itu. Mulai dari kita ketakutan, takut ini, takut itu, takut bendera putih, takut burung, takut mendung, takut pesawat, takut mobil, takut motor. Memang aneh-aneh yang tadinya kita tidak mempunyai rasa takut itu, tapi kenapa itu bisa menjadi muncul kayak gitu. Nah, kalau kita ceritakan kepada orang yang tidak anxiety psikosomatis, ya dia tidak akan paham. Oleh karena itu, silahkan kalian bercerita kepada saya akan menanggapinya, karena saya tahu betul betapa menderitanya, betapa sensasi datang kepada kita yang sangat luar biasa itu membuat kita itu rasanya ingin mati dan lain sebagainya. Saya merasakan betul, teman-teman. Kapan saya mati seperti itu. Astagfirullahaladzim. Semua akan baik-baik saja, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Saya nyatanya alhamdulillahirabbil alamin sembuh dengan total. Walaupun kadang masih ada sensasi, misalnya perut ini begini, saya salah makan, perut ini kembung nih. Wajar, orang hidup pun juga seperti itu. Yang lain teman-teman kita juga seperti itu. Nah, jadi dia merasakan seperti ini ya. Orang yang bukan anxiety merasakan perut kembung, merasakan perut mules, merasakan perut begah. Wajar. Tapi mereka menanggapinya tidak seperti kita. Menanggapinya panik, menanggapinya stres. Nah, itu yang membuat kita tidak sembuh-sembuh dari sensasi yang muncul kepada kita. Tapi mereka ya udah cuek, nanti juga sembuh. Ini karena habis makan ini, habis makan itu. Ya mereka sadar seperti itu. Enggak, akhirnya asam lambungnya tetap bisa menjadi tenang, dan akhirnya cepat sembuh. Ada orang yang sakit asam lambung sampai muntah-muntah, kita malah jadi panik. Dia saja yang sakit perut, sakitnya beneran,
sakitnya beneran, sakitnya sakit beneran, terus mual, muntah sampai dia mau pingsan. Habis itu selesai, kamu nggak pingsan? Enggak, saya biasa aja, cuman pusing sama mau muntah. Tapi nggak mikir mati? Enggak, saya nggak mikir mati, cuman itu. Nah, itu bedanya dengan kita. Kita sakitnya nggak begitu, misalnya kita sakitnya sensasinya nggak begitu parah seperti itu, tapi rasanya mau mati, rasanya sensasi itu sangat luar biasa. Nah, sensasinya berubah-ubah. Ada yang dada sesek, ada yang dada terbakar panas rasanya, sampai ke punggung belakang ini panas. Ada yang membuat kepala terikat, ada yang membuat mata kita buram, ada yang membuat tangan kita kaku kram, ada yang membuat kaki kita tidak bisa berjalan sampai kaku. Ada yang membuat kita mau bangun dari tidur aja susah, berdebar di sini, mau bernapas ngos-ngosan, serasa ada lendir terus, dan kita mau muntah juga biasa. Kita seperti orang masuk angin, ya memang kita masuk angin seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang saya cintai dimanapun berada, sensasi-sensasi yang muncul seperti itu kalau memang sudah kalian diindikasi asam lambung setelah kalian memeriksakan ke dokter, dan kalian sudah pindah-pindah dokter, ataupun kalian sudah bertanya kepada ahli medis, kalian dinamakan anxiety ataupun dinamakan asam lambung dulu, dan kalian tidak tahu nih, saya sakit apa ini, saya sakit apa ini, saya bertanya gitu. Nah, kalau kalian sudah diindikasi asam lambung dan kalian itu mengalami sensasi yang demikian, itu wajar. Saya juga mengalami ya hampir 2 tahun, 1 tahun lebih, ya 2 tahun kurang. Saya merasakan yang sangat luar biasa, makanya saya sangat mengerti apa yang kalian rasakan. Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini sudah mengikuti channel saya tapi belum sembuh, kalian perlu dengan perfect deh. Kalian perlu dengan mengulangi video-video saya, dan kalian lihat TV94. Di situ 94, 95, 96, TV94. Saya akan kasih tanda nih videonya, TV94, 95, 96. Di situ sudah saya ringkas sedemikian rupa, dan ikuti dengan perfect. Kalian catat pola kalian dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Kalian catat, benar-benar catat, dan kalian lakukan apa yang harus dilakukan, apa yang pernah saya lakukan. Trik-trik itu, ruqyahnya, meditasinya, hipnoterapinya, relaksasinya, berjemurnya, pola makannya, pola hidup sehatnya, pola pikirnya, cara mengendalikannya seperti apa. Di situ sudah saya sampaikan. Ayo, karena penyakit kita ini terpengaruh dengan pikiran. Secara kita tidak sadari, alam bawah sadar kita tergantung 70%. Jadi pikiran kita tuh mempengaruhi 70%. Lah, untuk merubah pikiran yang negatif-negatif kita ini, kita ubah dengan cara afirmasi positif, relaksasi. Kita isikan dengan kalimat-kalimat positif, di mana kita mengisikannya di saat alam bawah sadar terbuka dan sebagainya. Nah, di situ, ayo bangkit dong, bangkit. Bagi yang temannya, istrinya, ayahnya, ibunya, saudaranya terkena anxiety psikosomatis dan kalian tidak paham, silahkan lihat video ini, lihat video-video saya, maka akan tahu, oh ternyata yang dirasakan seperti ini, yang sudah dialami orang itu seperti ini, yang dialami Mas Sam itu seperti ini, berarti bapak saya seperti ini, berarti istri saya seperti ini, berarti orang tua saya seperti ini. Oh, berarti dia itu sebenarnya tidak lebih, benar-benar merasakan kayak gini, karena sudah benar-benar sudah saya jelaskan detail, semua video-video saya menjelaskan. Ayo, bagi yang punya teman, punya saudara, punya apa namanya, punya saudara, perlu ditunjukkan video-video saya ini biar tahu juga sakit kalian itu seperti apa. Jangan hanya bingung tok, jangan hanya stres tok. Wah, ini bapak saya tidak memahami, istri saya tidak memahami, orang tua saya tidak memahami misalnya. Jangan memaksakan untuk dipahami. Kalian sabar, kalian ikhlas, kalian terima. Ya udahlah, orang lain tidak tahu kecuali orang yang pernah anxiety psikosomatis. Jadi mereka tunjukkan video saya, ini loh kayak gini, saya itu sakit beneran, ya misalnya seperti itu. Tapi jangan begitu lebay. Jangan merasa ingin dipahami orang lain, tapi kalau bisa Anda sendiri yang memahami orang lain. Belajar menjadi anak yang baik, belajar menjadi orang tua yang baik, belajar menjadi istri yang baik, belajar menjadi suami yang baik, belajar menjadi lebih baik lagi, biar orang lain melihat kita itu, wah ini lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kita harus kita harus berusaha menunjukkan yang terbaik. Jangan mengeluh terus, jangan bersedih terus, jangan ini terus. Ayo move on, bergerak. Kita harus
segera menunjukkan hal yang baik. Kita harus tahu mensikapi sensasi yang muncul kepada kita. Kita harus tahu bagaimana caranya. Ayo kita tunjukkan. Seperti itu. Saudara-saudaraku, teman-temanku, cita-cita kita masih panjang, masih banyak yang belum kita raih, dan kita harus segera semangat untuk menggapai cita-cita kita. Ayo, masih banyak, masih jauh perjalanan kita. Kita harus selalu berusaha untuk yang terbaik. Semangat, jangan kasih kendor. Sensasi datang, biarin, nanti juga sembuh, nanti juga baik-baik saja, wajar. Saya kemarin mengalami kayak gini, akhirnya saya baik-baik saja. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.